Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Hawad Hakim dari kelas 3A PGSD. Saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan penelitian tindakan kelas. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu Bapak Dr. Pupu Saiful Rahmat MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Untuk yang pertama, pada bab 1 ada pendahuluan. Pendahuluan di sini ada latar belakang. Yang pertama yaitu sekolah menjadi salah satu tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang secara umum menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran pemerintah dalam menyelenggarakan sekolah berbentuk keterlibatan penentuan sistem dan isi pendidikan. Jadi sekolah itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Latar belakang permasalahan selanjutnya, saya melakukan penelitian di SD Negeri 1 Dharma yang terletak di Kabupaten Kuningan di sebelah selatan dengan alamat Jalan Alun-Alun Timur, Blok Pakuwon, Desa Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Adapun letak yang dijadikan sebagai subjek dalam PTK ada di komplek sebelah barat. Nah, jadi saya mengambil penelitian di SDN 1 Dharma. Untuk selanjutnya ada bagian B, rumusan masalah dan pemecahannya. Untuk yang pertama ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Apakah pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika? Siswa kelas 3 SD Negeri 1 Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Untuk yang kedua, ada pemecahan masalah. Berdasarkan hasil beberapa kali pengalaman situasi dan kondisi kelas, diketahui bahwa faktor-faktor penyebab siswa kurang menguasai materi yang diajarkan serta kurangnya kepahaman siswa dalam belajar dengan sesuatu yang real. Faktor yang lainnya yaitu yang pertama, penjelasan guru susah diterima oleh murid karena terkadang bersifat abstrak, sehingga perlu adanya pembelajaran yang menggunakan benda yang nyata sehingga anak dapat belajar dengan sesuatu yang real. Untuk nomor 2 atau bagian B, penjelasan yang diberikan guru terlalu cepat dan kurang optimal sehingga perlu adanya penjelasan guru disesuaikan dengan kemampuan anak. Untuk yang bagian C, penjelasan dari guru tentang cara penyelesaian tugas matematika yang baik kurang bisa dirasakan anak didik sehingga anak didik kurang dapat menangkap pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga perlu adanya teknik bimbingan cara mengajarkan soal matematika dengan perlahan dan baik. Untuk bagian terakhir, kurangnya perhatian siswa ketika pembelajaran berlangsung. Di dalam faktor itu ada faktor dari kedua belah pihak. Yang pertama dari faktor guru dan yang kedua di faktor siswa. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui meningkatnya prestasi belajar matematika pada aspek bilangan pecahan dalam pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dan siswa kelas 3 SD Negeri 1 Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan tahun pembelajaran 2023-2024. Untuk selanjutnya ada manfaat hasil penelitian. Yang pertama, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bagi guru dan yang kedua ada bagi
sekolah. Bagi guru dapat dipergunakan sebagai masukan agar dalam menyampaikan materi pelajaran hendaknya selain memilih dan menggunakan metode pengajaran yang sesuai, selalu berusaha menggunakan alat peraga yang sesuai dengan benar. Yang manfaat selanjutnya bagi sekolah sebagai referensi bagi sekolah dalam rangka untuk meningkatkan prestasi belajar matematika di SD Negeri 1 Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan khususnya, dan sekolah lainnya pada umumnya. Untuk bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Nomor 1, tinjauan tentang belajar. Di sini ada pengertian belajar yang mana masalah belajar adalah masalah yang pelik dan kompleks sehingga tiada seorang ahli pun yang dapat membahas secara tuntas dan sempurna. Adapun yang saya masukkan ke sini yang dapat saya ambil referensinya dari menurut Lester de Crow and Crow pada tahun 1956 halaman 215. Dalam Slameto tahun 2003 nomor 3. Kemudian ada temuan hasil penelitian yang relevan. Untuk penelitian yang relevan saya memasukkan satu referensi yaitu penelitian dari Subki Widiatmoko pada tahun 2008 dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar IPA Melalui Multimedia pada siswa kelas 6 SDN Selembaran Surakarta. Untuk yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dimasukkan ke dalam bagan. Yang pertama ada prestasi belajar sebelumnya, kemudian melaksanakan pembelajaran tanpa alat peraga, dan prestasi belajar kurang baik. Untuk yang kedua, prestasi belajar setelah siklus 1, pembelajaran dengan alat peraga, dan prestasi belajar meningkat. Untuk prestasi belajar setelah siklus 2, ada pembelajaran dengan alat peraga, dan kemudian pembelajaran makin meningkat. Adapun bab 3 yaitu pelaksanaan penelitian. Di sini saya melaksanakan penelitian di SD Negeri 1 Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Alasannya karena yang pertama dekat dengan lokasi rumah. Yang kedua, penulis saat ini menjadi salah satu bagian dari pengajar. Adapun penelitian yang dilakukan selama 1 bulan pada bulan Juni tahun 2024. Ada 4 tahapan. Yang pertama pengambilan sampel pada awal bulan Juni atau minggu pertama. Untuk pembelajaran siklus 1 masih dalam bulan Juni 2024 pada minggu kedua. Pembelajaran siklus 2 terjadi pada Juni 2024 pada minggu ketiga, dan proses keempat atau tahap keempat ada evaluasi. Kemudian selanjutnya ada subjek penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 3 SD Negeri 1 Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan yang berjumlah 41 orang. Adapun sampel yang diambil yaitu keseluruhan siswa kelas 3 SD Negeri 1 Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Adapun prosedur penelitian yang menjadi bagian akhir dari tahapan penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan model yang didasarkan pada konsep pokok bahwa penelitian tindakan terdiri dari 4 komponen pokok yang juga menunjukkan langkah pelaksanaan penelitian, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, dan yang keempat
refleksi atau reflecting, di mana dari 4 hal tersebut dilihat dari susunan sebagai berikut, yaitu perencanaan, perlakuan, pengamatan, dan refleksi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai penelitian yang telah saya lakukan selama 1 bulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu Pak Dr. Pupus Saiful Rahmat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.